Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMMM Hum. Perkenalkan, saya Deswita Fajar Aulia dan rekan saya. Rizky Ramadan Yasin. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen resiko, akan memaparkan terkait analisis resiko operasional. Resiko operasional yang kami analisis yaitu pada Bank Negara Indonesia dengan studi kasus gangguan layanan Wonder by BNI dan dampaknya terhadap operasional. Anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Deswita Fajar Aulia, kemudian Apriliana Madia, Rizky Ramadan Yasin, Ardian Sesue, Francisca Asih Kartika, Muninggar Puspamaheri, Elena Asmara, Gilang Tio Maulana, Agus Muhammad Iqbal, Mutiara Wijaya, dan Volta Ari Bintara. Adapun latar belakangnya yaitu gangguan layanan pada aplikasi Wonder by BNI menunjukkan tantangan dalam resiko operasional perbankan digital, seperti gagalan sistem dan dampak reputasi. Insiden ini menyoroti pentingnya analisis resiko untuk mengidentifikasi penyebab, mengukur dampak, dan merancang strategi mitigasi guna menjaga kepercayaan nasabah serta efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi BNI dalam meningkatkan keandalan layanan digital dan pengelolaan resikonya. Adapun rumusan masalah dari analisis ini ada 3, yaitu bagaimana resiko operasional yang muncul akibat gangguan layanan Wonder by BNI dapat dianalisis dan dikelola secara efektif. Kemudian, apa saja faktor-faktor penyebab gangguan layanan Wonder dan bagaimana dampaknya terhadap operasional serta reputasi BNI. Lalu yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat diterapkan oleh BNI untuk memitigasi resiko operasional dan meningkatkan keandalan layanan digitalnya. Berikut hasil penelitian dari analisis yang kami lakukan. Yang pertama ada gangguan layanan, kemudian dampak gangguan, dan juga penyebab utama. Gangguan layanan penjelasannya adalah gangguan yang terjadi pada aplikasi Wonder by BNI mengungkapkan adanya kegagalan teknologi yang berdampak pada kelancaran operasional bank. Gangguan ini tidak hanya menyebabkan transaksi nasabah tertunda, tetapi juga berdampak pada reputasi BNI. Kemudian dari dampak gangguan, terdapat 3 sisi, mulai dari sisi finansial, efisiensi operasional, dan reputasi. Serta terdapat penyebab utama, yaitu mulai dari kurangnya sistem cadangan atau backup yang memadai, kemudian ketidaksiapan dalam pengelolaan krisis, baik dari sisi teknologi maupun komunikasi dengan nasabah, dan kurangnya transparansi dalam pemberitahuan gangguan yang menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan nasabah. Dari hasil analisis kami, terdapat 3 resiko, yaitu resiko sistem, resiko reputasi, dan resiko SDM. Adapun resiko sistem itu merupakan resiko yang timbul akibat kegagalan teknologi. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa gangguan layanan disebabkan oleh ketidakmampuan sistem menangani beban transaksi atau adanya kesalahan dalam proses pembaruan sistem. Kemudian yang kedua yaitu resiko reputasi, merupakan resiko yang mempengaruhi citra dan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan. Ketidakpuasan nasabah akibat gangguan layanan dapat memicu kritik di media sosial dan tentunya memperburuk citra BNI di mata masyarakat. Lalu, resiko SDM merupakan resiko yang berkaitan dengan kelalaian atau kurangnya kemampuan tim dalam menangani sistem. Kegagalan mengelola sistem secara efisien menunjukkan bahwa mungkin ada celah dalam pelatihan karyawan atau pengawasan operasional. Analisis probabilitas dan dampak dilakukan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko. Di sini terbagi 3 risiko, yaitu pertama risiko sistem dengan tingkat probabilitas dari 1 sampai 5, yaitu dengan tingkat 5. Lalu dampaknya itu dengan tingkat 5 juga. Maka ketika skor probabilitas dikalikan dengan dampak akan menghasilkan nilai 25. Nah, resiko sistem ini adalah resiko yang sangat sering terjadi dan 14 dampaknya sangat besar. Contohnya kerugian finansial ataupun gangguan operasional. Lalu resiko yang kedua yaitu resiko reputasi. Resiko reputasi ini memiliki skor probabilitas 4 dengan tingkat dampak 5. Ketika dikalikan, itu akan menjadi nilai 20. Resiko reputasi ini resiko yang sering terjadi dengan dampak besar terhadap citra. Lalu resiko yang ketiga yaitu resiko sumber daya manusia. Resiko SDM ini memiliki probabilitas 3 dengan dampak 5.
Maka ketika dikalikan akan mendapat nilai skor 15. Risiko SDM ini merupakan risiko yang terjadi dengan frekuensi yang sering dan dapat berdampak besar, terutama terkait kesalahan atau fraud. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan atas kasus gangguan layanan Wonder pada BNI. Yang pertama, pada risiko sistem, BNI dapat menyediakan sistem cadangan yang dapat diaktifkan jika terjadi gangguan pada sistem, utamanya untuk mengurangi waktu downtime. Lalu yang kedua, melakukan pengujian skala besar untuk memastikan bahwa sistem Wonder dapat menangani volume transaksi yang tinggi tanpa gangguan. Yang ketiga, melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur Wonder untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah teknis. Lalu untuk resiko reputasi, strategi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, segera menginformasikan kepada nasabah melalui berbagai saluran seperti sosial media dan email mengenai gangguan dan langkah yang dapat diambil untuk mengatasi. Lalu yang kedua, menyediakan pusat bantuan darurat yang dapat diakses oleh nasabah selama gangguan untuk memberikan informasi dan bantuan secara real time. Yang ketiga, yaitu mengelola umpan balik nasabah di media sosial dengan cara yang transparan dan responsif. Mengurang, hal ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap citra BNI. Lalu untuk resiko reputasi, strategi mitigasi yang dapat dilakukan yang pertama adalah memberikan pelatihan secara intensif kepada tim operasional Wonder mengenai cara mengelola gangguan sistem dan menangani keluhan nasabah secara efisien. Lalu yang kedua, yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa staf yang menangani layanan Wonder memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mendukung sistem dan dapat merespon masalah dengan cepat. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja tim untuk memastikan tidak ada kelalaian yang memperburuk gangguan layanan. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Di kesimpulan, dapat kami simpulkan bahwa gangguan layanan Wonder by BNI menunjukkan kerentanan resiko operasional bank digital, utamanya akibat kegagalan teknologi. Insiden ini menghambat transaksi, menurunkan efisiensi operasional, dan merusak reputasi BNI. Kurangnya transparansi komunikasi serta sistem cadangan yang tidak memadai memperburuk dampaknya. Selain itu, kesiapan krisis yang lemah memperpanjang gangguan dan meningkatkan ketidakpuasan nasabah. Dalam persaingan perbankan digital, keandalan layanan sangat krusial, sehingga operasional yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan daya saing bank. Nah, di rekomendasi kami merekomendasikan kepada BNI itu perlu menerapkan strategi mitigasi risiko yang komprehensif, termasuk audit sistem berkala, penerapan sistem cadangan atau redundansi, serta peningkatan transparansi komunikasi krisis melalui berbagai saluran. Selain itu, pelatihan rutin bagi tim layanan digital, layanan dukungan nasabah 24/7, serta monitoring risiko secara real time harus diimplementasikan untuk mendeteksi dan mencegah gangguan lebih awal. Dengan langkah-langkah ini, BNI dapat meningkatkan keandalan layanan digital, serta menjaga kepercayaan nasabah dan mempertahankan posisinya di industri perbankan digital yang kompetitif. Demikian presentasi dari kami kelompok 6 terkait analisis resiko operasional pada Bank Negara Indonesia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.